Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Andi Putuwindi Agesta Pratami dengan NIM 2515101006. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek persiapan UAS. Jadi di sini saya akan menjelaskan struktur proyek ini terlebih dahulu. Jadi pada proyek ini menggunakan pola arsitektur MVC agar setiap bagian program memiliki tugas yang berbeda. Jadi yang pertama, terdapat paket config yang dimana terdapat kelas DB connection yang dimana ini tuh digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL. Kemudian yang kedua ada paket controller. Jadi controller ini itu berfungsi sebagai penghubung antara tampilan dengan database. Jadi controller ini itu menerima data dari view, kemudian menjalankan logika program, kemudian memanggil DAO untuk mengakses database. Kemudian yang ketiga ada paket DAO. Jadi DAO itu bertugas untuk menjalankan operasi ke database seperti create, update, delete, search, dan lain sebagainya. Nah, jadi seluruh query dari SQL itu berada pada bagian ini. Kemudian paket model itu berisi kelas seperti kelas course, kelas KRS, kelas lecture, kelas person, dan kelas student. Jadi kelas-kelas ini itu merepresentasikan objek yang digunakan dalam aplikasi beserta atribut dan metodenya. Oke, jadi yang terakhir ada paket view. Jadi paket view ini berisi seluruh tampilan aplikasi seperti form course, dashboard, input nilai mahasiswa, form lecture, dan form student. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi view ini itu hanya bertugas menerima input dari pengguna dan menampilkan hasil kepada pengguna. Selanjutnya, yang kedua saya akan menjelaskan penerapan konsep OP pada contohnya pada paket model. Jadi di class person itu merupakan parent class yang berisi atribut umum yaitu ID card dan name. Jadi kelas ini itu menjadi dasar agar tidak terjadi pengulangan code. Selanjutnya terdapat kelas student dan kelas lecture yang melakukan inheritance dengan kelas person. Kemudian konsep encapsulation juga diterapkan dengan membuat atribut menggunakan akses modifier privat, yang dimana kemudian data tersebut dapat diakses melalui metode getter. Kemudian hal ini itu membuat data lebih aman karena tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Kemudian di sini juga terdapat penerapan association yang terlihat pada kelas pada atribut ArrayList KRS, yang dimana sehingga satu mahasiswa itu dapat memiliki beberapa data KRS. Kemudian kelas lecture. Jadi kelas lecture itu memiliki atribut NIDN dan expertise sebagai identitas dosen. Kemudian kelas course. Kelas course itu digunakan untuk menyimpan data mata kuliah, yaitu kode mata kuliah, nama mata kuliahnya, jumlah SKS-nya, dan semester. Dan sedangkan KRS itu menghubungkan antara
mahasiswa, kemudian setelah mahasiswa, kuliah, dan dosen. Di dalamnya juga terdapat proses menghitung nilai huruf secara otomatis. Kemudian, jadi di sini juga terdapat konsep polymorphism walaupun sederhana, terdiri yang menggunakan metode toString. Di sini juga terdapat metode toString ini terdapat pada kelas lecture. Ini. Kemudian juga terdapat pada kelas course. Oke. Jadi ketika objek itu dimasukkan ke dalam JCombo box, Java itu secara otomatis memanggil metode toString. Nah, meskipun metode yang dipanggil itu sama, hasil yang ditampilkan itu berbeda sesuai jenis objeknya. Misalnya nama mahasiswa, misalnya nama dosen, dan misalnya nama mata kuliah juga. Oke. Selanjutnya saya akan menembakkan project ini. Oke. Cuma dari dashboard. Oke. Misalnya kita ingin mengisi data mahasiswa. Misalnya namanya Putra Wijaya. NIM-nya misalnya 1999245. Misalnya ID-nya 0067. Karena di sini saya hanya menambahkan satu prodi, yaitu ilmu komputer, jadi klik ilmu komputer. Klik simpan untuk menyimpan data tersebut ke tabel. Data sudah sukses ditambahkan. Kemudian, karena di sini saya hanya memaksimalkan jumlah data di dalam tabel itu berjumlah 4, jadi ketika lebih dari 4, maka dia akan berada di halaman selanjutnya. Oke, jadi ini adalah data yang telah kita tambahkan tadi. Kalau misalnya kita ingin mengubah datanya, misalnya Putra, itu aja. Klik simpan. Oke, sukses. Kalau misalnya kita ingin mencari Putra yang menjadi mahasiswa yang telah kita tambahkan tadi, misalnya Putra, enggak, karena kita mencarinya berdasarkan NIM, jadi kita cari berdasarkan NIM 245, maka akan muncul identitas mahasiswa yang telah kita tambahkan tadi. Kalau misalnya kita ingin menghapus data mahasiswanya, klik data mahasiswanya di tabel, kemudian klik delete. Maka data akan terhapus. Jika kita ingin kembali ke tabel sebelumnya, maka kita klik refresh. Oke. Selanjutnya kita akan isi data dosen. Misalnya nama dosennya Ibu Sinta Dewi. IDN-nya misalnya 1000880. Nick-nya misalnya LC0033. Kemudian expertise-nya misalnya bahasa Indonesia. Klik simpan, maka dia sudah tersimpan. Kita coba isi data course, misalnya kode mata kuliahnya, misalnya if 309, nama mata kuliahnya misalnya tadi bahasa Indonesia, jumlah SKS-nya misalnya 3, semester 2. Simpan. Maka data sudah tersimpan.
Kemudian kita coba isi data course, misalnya, udah tadi ya. Oke, misalnya kita mau isi KRS. Misalnya namanya Ayu, NIM-nya 19990, prodi ilmu komputer. Misalnya kita mau isi mata kuliah Bahasa Indonesia. Kodenya if 309, jumlah SKS-nya 3. Misalnya kita masukkan nilai sikapnya 80, nilai UTS-nya misalnya 75, dan nilai UAS-nya misalnya 87. Dosen pengampunya Bu Sinta Dewi, semester 2, dan nilainya rata-ratanya dari hitung otomatis jadi mendapatkan B. Maka data akan masuk ke tabel. Jadi demikian penjelasan dan demonstrasi proyek yang saya kerjakan. Jadi proyek ini telah menerapkan konsep OOP, kemudian arsitektur MVC, fitur CRUD, fitur CRUD maksudnya, kemudian pencarian, terus pagination, serta input nilai mahasiswa. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santio.